Pernah nggak ngerasa kayak, aduh fokus dan motivasi kok kayaknya hilang entah kemana? Nah hari ini kita bakal bongkar tuntas cara paling ampuh buat ngeriset otak kita, biar semangat lagi ngerjain hal-hal yang penting, dan yang pasti biar kita bisa pegang kendali lagi atas potensi diri kita. Coba deh renungin, konsentrasi sekarang rasanya kayak barang mewah banget ya. Mau belajar, mau olahraga, rasanya aduh berat banget. Tapi tahu-tahu udah sejam aja habis buat scrolling nggak jelas. Kalau Anda ngerasain ini, tenang, Anda nggak sendirian. Dan yang paling penting, ini bukan salah Anda loh. Ada penjelasan ilmiah di baliknya. Ini nih, pertarungan batin yang kita semua alamin setiap hari. Di satu sisi, ada versi diri kita yang pengennya produktif, pengen maju, tapi di sisi lain, ada tarikan gravitasi yang kuat banget dari hal-hal instan yang seru. Dan ya, seringnya sih, gravitasi itu yang menang. Yuk kita bedah bareng-bareng kenapa bisa begini. Oke, jadi dalam pembahasan kita kali ini, kita akan lewatin 5 tahap. Pertama, kita bakal kenalan sama yang namanya jebakan dopamin instan. Terus yang kedua, ada solusi riset 24 jam. Ketiga, panduan detox 2 langkah yang praktis banget. Keempat, soal pola pikir anti gagal. Dan terakhir, yang kelima, hadiah terbesarnya. Siap? Baiklah, kita mulai ya. Akar masalah dari kurangnya motivasi kita itu ternyata bukan kemalasan loh. Bukan. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ini semua tentang gimana sirkuit reward di otak kita itu seakan-akan udah dibajak sama dunia modern yang isinya rangsangan instan semua. Nah, ini dia nih kesalahpahaman terbesarnya. Banyak yang ngira dopamin itu hormon senang-senang, padahal bukan. Dopamin itu hormon motivasi. Jadi tugasnya bukan bikin kita senang, tapi justru mendorong kita buat bergerak, mencari sesuatu yang bakal bikin kita senang. Kayak bensinnya gitu, yang bikin kita mau bangkit dan ngejar sesuatu. Masalahnya, otak kita itu nggak bisa bedain mana sumber dopamin yang baik dan mana yang buruk. Coba lihat perbandingannya. Dopamin sehat itu datang dari usaha yang besar dan hadiahnya nggak langsung dapat. Contohnya pas kita selesai ngerjain proyek. Nah sebaliknya, dopamin instan atau kita sebut aja junk dopamin, datangnya dari usaha yang nol tapi imbalannya detik itu juga. Persis kayak pas kita lihat notifikasi baru. Analoginya gini deh, gampangnya, kalau seharian penuh Anda makan permen, keripik, pokoknya junk food terus-terusan, kira-kira masih ada selera nggak buat makan sepiring sayuran bergizi? Pasti enggak kan? Perutnya udah kenyang. Nah, otak kita juga persis kayak gitu. Dia udah terlalu kenyang sama dopamin instan yang gampang, jadi udah nggak punya nafsu lagi buat aktivitas sehat yang butuh usaha. Dan ini bukan cuma teori loh. Riset dari Stanford udah negesin kalau paparan berlebihan kayak gini tuh beneran merusak sistem kita. Standar kepuasan otak kita jadi anjlok. Akibatnya apa? Kita jadi butuh dosis rangsangan yang makin tinggi, makin kuat cuma buat ngerasa normal. Dan hal-hal yang dulu kita nikmatin, sekarang rasanya jadi, hambar. Oke, jadi gimana dong cara benerin sirkuit yang udah rusak ini? Jawabannya, ternyata bukan dengan berusaha lebih keras. Bukan itu. Jawabannya adalah dengan melakukan riset total. Inilah yang kita sebut detox dopamin. Konsepnya tuh simple banget, tapi dampaknya luar biasa kuat. Selama 24 jam penuh, Anda sengaja mutusin semua pasokan dopamin instan. Anggap aja Anda lagi ngajak otak Anda puasa dari semua rangsangan gampang yang selama ini bikin dia jadi tumpul dan kebas. Tujuannya? Buat ngembaliin otak kita ke pengaturan pabriknya. Dengan puasa dari rangsangan murahan ini, kita seolah-olah maksa otak buat kalibrasi ulang standarnya. Pelan-pelan tapi pasti, otak bakal ingat lagi kalau penghargaan yang sejati itu, ya datangnya setelah ada usaha. Iya ya, paham teorinya sih gampang ya. Tapi ngelakuinnya, itu tantangan sebenarnya. Makanya sekarang kita langsung masuk aja ke panduan praktis 2 langkah, yang dirancang khusus biar Anda berhasil. Kuncinya cuma 2 kok, serius. Cuma 2. Langkah pertama, rangkul rasa bosan. Dan langkah kedua, bikin aturan main. Jadi kita harus siap sama rasa bosan itu, dan kita punya rencana buat ngadepinnya. Coba deh, mulai sekarang, jangan anggap rasa bosan itu musuh. Anggap dia itu obat. Otak kita itu emang benci banget sama yang namanya kebosanan. Tapi justru disitulah keajaibannya. Pas kita nggak ngasih otak apa-apa, nggak ada ponsel, nggak ada musik, nggak ada hiburan sama sekali. Nah, di momen itulah, sensor dopamin kita yang tadinya kebas mulai pulih. Dia jadi sensitif lagi. Inilah tombol reset yang kita cari. Nah, ini nih titik krusialnya. Banyak banget orang gagal di sini.
Kenapa? Karena mereka siap buat bosen, tapi nggak punya rencana. Jadi sebelum mulai, bikin aturan mainnya dulu. Hapus aplikasinya ya, hapus, jangan cuma dinonaktifin. Terus siapin daftar aktivitas dopamin sehat. Dengan begitu, pas rasa bosan itu datang dan pengen cari hiburan, boom, Anda udah punya tujuan yang jelas buat ngalihin energi itu. Jujur aja ya, ngelakuin ini tuh nggak bakal gampang. Kenapa? Karena pada dasarnya kita lagi ngelawan kecanduan. Jalan kita nggak bakal mulus-mulus banget. Nah, karena itulah, langkah yang sama pentingnya adalah punya pola pikir yang benar. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Buang jauh-jauh yang namanya perfeksionisme. Lupakan itu. Anda mungkin, bahkan kemungkinan besar, bakal kepleset. Mungkin tiba-tiba tanpa sadar, udah buka media sosial aja 5 menit. Nggak apa-apa. Itu bukan akhir dari dunia. Jangan sampai satu kesalahan kecil jadi alasan buat nyerah total. Kemenangan yang sebenarnya itu bukan berarti nggak pernah jatuh, tapi soal seberapa cepat kita bisa bangkit lagi. Kepleset? Oke, nggak masalah. Langsung tutup aplikasinya, dan detik itu juga kembali ke detox. Ingat, fokus ke kemajuan, bukan kesempurnaan. Oke, jadi setelah ngelewatin 24 jam yang penuh tantangan ini, emangnya apa sih hadiahnya? Apa yang nunggu di garis finish yang bikin semua ini sepadan? Ini dia hadiahnya, semangat yang kembali menyala. Tugas-tugas yang tadinya rasanya kayak mendaki gunung, sekarang jadi terasa lebih ringan, lebih menarik, bahkan bisa jadi menyenangkan lagi. Otak Anda yang tadinya cuma lapar hiburan instan, sekarang justru ngidam tantangan dan pencapaian. Fokus Anda kembali setajam silet. Ini bukan sulap, ini bukan sihir, ini neuroscience. Ini adalah cara otak kita bekerja saat dikalibrasi ulang ke kondisi terbaiknya. Jadi, pertanyaannya sekarang udah bukan lagi, bisa nggak ya saya ngelakuin ini? Pertanyaannya sekarang adalah, potensi luar biasa apa yang bakal Anda buka lagi setelah Anda berhasil merebut kembali kendali atas fokus Anda?